Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nuraifa dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya selama di Puskesmas UPB mengenai penggunaan obat psikotropika, narkotika, prekursor. Berikut cuplikan penjelasannya. Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan juga pencegahan terhadap suatu penyakit. Obat yang sudah melewati masa kadaluarsa dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek toksik atau racun. Begitu pula dengan obat psikotropika, narkotika, dan prekursor. Jika obat tersebut telah melewati masa kadaluarsanya, masa obat itu sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk ke dalam tubuh hanya akan mengendap dan menjadi racun. Dengan berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, bahwa pemusnahan sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Dan pemusnahan psikotropika, narkotika, dan prekursor dilakukan oleh apoteker penanggung jawab dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan dibuat berita acara pemusnahan. Persyaratan pemusnahan obat golongan psikotropika, narkotika, dan prekursor. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2015 pasal 37 menyebutkan bahwa pemusnahan psikotropika, narkotika, dan prekursor farmasi hanya dilakukan dalam hal diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku atau tidak dapat diolah kembali, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sisa penggunaan, dibatalkan izin edarnya, berhubungan dengan tindak pidana. Pasal 38 ayat 2, 3, 4 menyatakan bahwa 2 narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang memenuhi kriteria pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf A sampai dengan huruf D yang berada di puskesmas harus dikembalikan kepada instalasi farmasi pemerintah daerah setempat. 3. Instalasi farmasi pemerintah yang melaksanakan pemusnahan harus melakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara atau daerah. 4. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf E dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 menyatakan bahwa pemusnahan psikotropika, narkotika, dan prekursor farmasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Penanggung jawab A menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan atau Balai Besar, Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat. B. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Balai Besar atau Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat menetapkan petugas di lingkungannya menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan surat permohonan sebagai saksi. C. Pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan. D. Psikotropika, narkotika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat, jadi harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Penanggung jawab apoteker yang melaksanakan pemusnahan psikotropika, narkotika, dan prekursor farmasi harus membuat berita acara pemusnahan. Berita acara pemusnahan sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan, tempat pemusnahan, nama penanggung jawab instansi puskesmas, nama petugas kesehatan yang menjadi saksi lain, badan atau sarana tersebut, nama dan jumlah psikotropika, narkotika, dan prekursor farmasi yang dimusnahkan, cara pemusnahan, tanda tangan penanggung jawab instalasi farmasi di puskesmas tersebut. Sekian cuplikan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum.